Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali bersama Global Indo Channel. Pada video kali ini saya ingin berbagi tips tentang laptop second. Saya kurang lebih sekitar 15 tahun lah berkecimpung di dunia komputer. Kemudian juga menjual laptop second. Saya tidak pernah menjual laptop baru. Kemudian saya juga pribadi belum pernah menggunakan juga laptop yang baru. Saya selalu yang second, tetapi kualitasnya tidak kalah saing dengan yang baru. Nah, gimana caranya untuk mengetahui sebuah laptop second itu kualitasnya bagus dan juga masih layak untuk digunakan? Ada beberapa tips yang ingin saya share pada teman-teman, khususnya pemula yang ingin membeli laptop second tetapi tidak punya ilmunya. Yang pertama adalah lihat dulu kondisi fisik dari laptop ataupun juga komputer yang ingin dibeli, karena harga dari laptop second itu berbeda-beda. Karena yang menentukan harganya adalah kualitasnya. Kemudian yang kedua tentunya juga opsi penjualnya. Harga bisa dicek sebenarnya, bersaing, karena di marketplace Indonesia, khususnya di Bukalapak, kalau untuk elektronik laptop ini, di sana harganya sudah ada semua kisarannya. Tetapi kalau Anda membeli laptop secara online tentu tidak puas karena tidak bisa melihat secara langsung. Gambar itu bisa menarik, kemudian juga cantik, kelihatan baru, tapi belum tentu nanti aslinya yang dikirim itu sama dengan barang yang dipajang. Nah, itu biasanya kelemahannya kalau kita berbelanja secara online, ya. Jadi saran saya, kalau Anda ingin membeli elektronik khususnya laptop second itu sebaiknya dicek langsung kondisi barangnya, ya. Nah, jadi kalau laptop saya kan banyak ini ya. Kadang kalau saya punya waktu sebelum saya jual itu saya review dulu. Ada beberapa biji ini, mungkin ada sekitar 10 ya, belum sempat saya review. Ada yang mulus juga, ada yang tidak. Nah, yang dilihat pertama adalah fisiknya ya. Katakanlah kalau ini ini kan ini merek Acer ya, termasuk masih mulus walaupun keluarannya tahun 2012 ya. Kenapa? Karena laptop itu ada yang sekarang ya yang beredar di pasaran, ada laptop berasal dari luar atau impor, kemudian juga ada laptop second lokal, artinya ya sudah dipakai dijual kembali. Tetapi laptop second dari luar dan dalam itu biasanya penggunaannya beda ya. Karena kalau laptop dari luar itu walaupun keluarannya lama, mereka hanya menggunakan mungkin beberapa tahun, 1 tahun 2 tahun, setelah itu mereka simpan. Nah, baru dijual, itulah sampai ke negara kita ya, ke Indonesia lewat Jakarta, lewat Batam, tapi itu dibayar ya, pajaknya ada semuanya. Nah, kemudian ini kan contoh ada juga ini merek Lenovo ya, kondisinya ya lumayan lah, tergantung dari kita sebenarnya. Kalau saya sebelum membeli itu memang periksa dulu. Kebetulan saya juga user pengguna ya, yang bagus yang mulus baru saya ambil. Nah, ini ada juga merek Asus nih, ini kan mulus nih. Rata-rata yang saya jual kondisinya 80% lah, seperti itu. Jadi lihat kondisi fisiknya dulu, bagus ya. Itu yang mencerminkan pertama dulu, kemudian dilihat juga di belakangnya. Nah, tentunya di sini. Perhatikan juga biasanya bautnya di sini kan ada yang hilang ya, atau bagaimana, ataupun juga di pinggirnya sini kadang ada yang renggang ya, pinggirnya sudah ada yang renggang, tidak rapat, mungkin sudah pernah dibongkar seperti itu. Tapi kalau bautnya ada yang pernah dibuka mungkin biasa, karena mungkin mengganti memori atau harddisknya, itu tidak jadilah masalah. Tapi kalau kelihatan casingnya ini sudah renggang, kemudian juga mungkin ada yang patah, yaitu saran saya ya itu kondisinya kurang bagus ya teman-teman, fisiknya.
Udah dilihat dari luar kondisinya agak bagus, karena tidak semuanya memang kondisi fisiknya bagus dan di dalamnya nanti bagus ya. Tapi sudah di luarnya ini sudah mencerminkan. Nah, oke. Kemudian baterai ya, saya juga lihatkan ya fisiknya. Baterai itu ada baterai tanam dan juga ada baterai luar. Yang baterai tanam itu berada memang di dalam. Biasanya agak repot untuk menggantinya. Jadi ketika baterainya rusak, Anda ingin mengganti, ya tentu agak repot kalau tidak pandai untuk membuka casingnya. Saran saya, ya belilah laptop yang mudah dicopot baterainya. Ya. Dan ini merek Sony Vaio. Ini baterainya baterai luar, jadi bisa dibuka, mudah dibukanya di sini. Ya. Kalau ini adalah baterai tanam. Nah, itu adalah dilihat dulu ya dari luarnya. Kemudian setelah itu sudah oke semua, fisiknya kan bagus nih. Kemudian lihat baterainya juga, baterainya bisa dibuka. Kemudian dilihat lagi di bagian dalamnya. Saya sekilas saja ya teman-teman, dari depan aja. Di bagian dalam kita masuk. Nanti di sini juga ya, layarnya juga ya diperhatikan lah. Ini kan kalau ini oke, ini kondisinya saya katakan ini 90% ya, walaupun sedikit ya sini mulus ya, sebelum kita hidupkan juga. Ini sudah bagus, keyboardnya ini kan juga mulus nih. Nah, tapi belum tentu, nanti kita akan melihat. Setelah itu lagi nanti ini sudah fisiknya sudah oke, bagus, baru nanti dihidupkan ya. Nanti dihidupkan di layarnya di sini. Kalau untuk layar, karena layar itu kalau rusak ingin menggantinya kan harganya mahal ya, 800, 900 ribu. Tergantung berapa ukurannya. Nah, biasanya di layarnya di sini sama ya dengan LCD, katakanlah HP ya. Biasanya kan ada white spot, kemudian ada garis, ada dot, ada bintik-bintiknya. Nah, itu layarnya sudah kena. Ya. Jadi dilihat dulu, kalau dia bersih berarti itu bagus, itu triknya. Kemudian kalau keyboard ya sudah jelas, keyboard ini tinggal kita tes menggunakan aplikasi Microsoft Word, ya dites sudah bagus. Nah, jadi kalau sudah bagus, nanti berarti keyboardnya berfungsi dengan baik. Tetapi biasanya ada keyboardnya ya, ditekan 2 kali baru berfungsi, atau ada yang di sini longgar. Nah, saran saya juga sebaiknya itu kurang bagus, karena nanti dipakai beberapa hari itu pasti rusak ya, apalagi kalau sudah ada fungsi tombolnya yang kurang berfungsi dengan baik, itu akan berakibat dengan tombol yang lainnya. Itu saran saya ya, biasanya yang selama ini yang saya alami. Ini sharing, ini pengalaman saya pribadi ya. Jadi ini sudah dicek mulus, dan ini keyboardnya bagus. Lalu dilihat lagi pising enselnya. Enselnya sebelah ini ya, karena enselnya kan berbeda-beda. Nah, tinggal digoyangkan di sini. Kalau ini masih kuat kokoh. Nah, karena longgar ya. Jadi kalau longgar kemudian goyang, ataupun juga ada yang patah, nah itu juga sebaiknya ya kondisinya sudah beda ya, kurang bagus. Nah, kalau ini kokoh. Oke, jadi kalau sudah oke semua, tinggal nanti mengecek lagi harddisk ya. Harddisk itu kan ada ATA, kemudian juga ada SSD. Kalau SSD kan dia halus, tidak begitu kedengaran. Tapi kalau harddisk yang biasa itu, nah itu juga dari segi fisiknya kan, selain dites juga dari Continental itu aplikasi 100% bagus, itu bisa didengarkan juga ya. Harddisk berputar itu kumparannya, kalau dia berisik-berisik, ataupun juga nanti aplikasi yang dijalankan itu lambat, itu juga menandakan harddisknya kurang bagus ya. Itu mah harus perhatikan. Nah, itu ciri-cirinya ya yang selama ini. Loadingnya lambat,
tapi dilihat juga dengan memorinya. Kalau memori biasa berdasarkan dengan spesifikasi dan prosesornya. Nah, itu yang paling utama dari fisiknya ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah spesifikasinya. Kalau spesifikasi, kalau dulu kan zaman saya dulu sebelum Pentium ya XT, komputer dulu hitam putih masih. Kalau sekarang kan sudah multimedia, sudah canggih ya. Sekarang banyak beredar kalau yang second ya, itu masih ada prosesornya Core Duo ya, Intel Core, itu di atas Pentium 4 generasinya. Sama lah dengan HP, kalau dulu HP Nokia ada HP Center, naik sampai sekarang Android ya. Jadi beda-beda tipenya. Nah, kemudian prosesor itu ya banyak, bukan hanya Intel. Kalau sekarang kan orang banyak identik menggunakan prosesornya Intel Core ya, karena itu yang terkenal dan juga termasuk prosesornya masih nomor 1 lah dibanding dengan yang lain, karena masih ada prosesornya, ada AMD ya, ada Celeron masih produk Intel. Jadi itu harus tahu. Kemudian Anda juga harus membeli laptop itu kegunaannya digunakan untuk apa ya. Oke, untuk bekerja, kemudian mungkin aplikasinya apa yang digunakan. Kalau hanya ingin digunakan untuk mengetik ya, aplikasi perkantoran, kemudian juga menggunakan ya dengar musik, ya YouTube dan lain sebagainya, yang rendah-rendah itu oke. Ya boleh, Core 2 pun juga masih bisa digunakan. Itu tadi ya, kalau hanya ngetik-ngetik, ini biasa digunakan Core 2 itu untuk anak sekolah. Kalau untuk SMP, SMA boleh lah, mahasiswa juga boleh. Dan harganya juga lumayan murah ya, 1 jutaan. Kemudian lagi kalau digunakan untuk desain ya sebaiknya prosesornya yang tinggi, itu minimal ya Core i5 ya, Core i5. Kemudian RAM-nya carilah yang 8 GB ya minimal kalau untuk desain itu. Dan yang harus juga diperhatikan adalah VGA-nya. Cari yang dual VGA. Dual VGA itu kan digunakan AutoCAD. Apalagi untuk YouTuber ya, supaya hasilnya lebih memuaskan. Untuk editing itu ya, VGA-nya harus tinggi. Ya. Kemudian kalau untuk gaming beda lagi ya. Gaming itu kan ada spesial untuk laptopnya. Laptop gaming memang namanya puluhan juta ya, sampai ratusan juta juga ada. Ada Asus ROG. Pokoknya ada banyak lah ya untuk gaming. Nah, itu adalah untuk spesifikasinya. Kemudian yang ketiga adalah budgetnya jelas ya. Tergantung juga keuangan teman-teman Anda semuanya. Jadi kalau memang budgetnya 1 jutaan, Anda ingin menggunakan hanya untuk mengetik, ya belilah yang pasti dapatnya Core 2 Duo ya, ataupun juga Core i3 yang spek rendah. Tapi kalau anggarannya ingin speknya tinggi, anggarannya menengah ya boleh Core i3, Core i5. Nah, ini adalah untuk tips ya, berbagi pengalaman bagi pemula supaya nanti tidak salah beli ya. Karena laptop second ini juga termasuk, mungkin kita sudah periksa dan lain sebagainya ya, nasib-nasiban juga bisa dikatakan seperti itu. Kita pun pintar, setelah itu mungkin dipakai 1 minggu atau beberapa bulan ya bisa aja rusak. Tidak untuk kemungkinan, tergantung sebenarnya user atau penggunanya, cara merawatnya ya, cara menggunakan. Apalagi kalau jatuh ya langsung pasti rusak. Nah, jadi itu tips dari saya. Mungkin teman-teman, semoga bermanfaat. Ini ada pengalaman dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.